maka tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah jatah kita, kita lari pun itu akan mengejar kita. Manusia itu ya kadang kita diciptakannya memang halu'ah. Innal insana khuliqa halu'ah. Manusia itu memang diciptakannya dalam kondisi halu'ah, selalu ngangluh, gitu, ngangluh. Tapi tentunya orang beriman itu tidak ngangluh. Kenapa? Ilal musallin. Nanti di situ ada. Ya. Kenapa orang beriman tidak ngangluh? Ya. Tidak akan pernah ngangluh. Kenapa? Sudah paham bahwa kalau yang memang tidak dia dapatkan itu memang bukan hak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watal kiram rahimakumullah, kita lanjutkan di pertemuan yang sebelumnya surat Al-Isra ayat yang ke-18 ya. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-19. Masyarul muslimin rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada golongan yang mereka hanya mencari dunia saja. Jadi dari pagi sampai sore ya, hanya yang dicari adalah dunia. Lupa dengan tujuan awal ia diciptakan di dunia ini. Tujuannya apa, Pak? Untuk beribadah kepada Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ada yang modelnya begitu di dunia itu. Dan ternyata dengan model yang begitu Allah juga kasih. Allah juga kasih. Man kana yuridul ajilata ajalnahu fiha. Kemudian yang kedua, ada yang golongannya yang modelnya adalah orang itu tahu tentang tujuan hidupnya di dunia. Tahu kenapa Allah ciptakan ia di dunia ya. Kemudian dia habiskan waktunya itu untuk beribadah kepada Allah saja ya. Karena apa? Tahu nih kalau di dunia itu adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan di akhirat. Tentunya bagi orang yang beriman, dia juga tidak melupakan ya akan kehidupan dunia, karena perintah Allah fabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Akan tetapi orang yang beriman ketika mencari dunia itu dia merasa tenang, tidak kemudian yang penting diambil, tidak tahu mana yang halal mana yang haram. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada dia itu tidak akan keliru dengan orang lain. Ketika Allah mengirimkan malaikat untuk meniup ruh dalam rahim seorang ibu di 40 hari yang ketiga, maka Allah sudah menuliskan 4 hal, bikat birizkihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun. Allah sudah menuliskan untuk kita itu rizkinya. Yang pertama, yang kedua ajalnya modelnya seperti apa Allah sudah tulis. Jadi kita itu nanti matinya seperti apa, itu kapan itu Allah sudah tulis. Kemudian sa'idun atau saqiyun, bahagia atau sengsara, itu Allah juga sudah tentukan untuk kita. Maka orang beriman dalam mencari dunia pun, karena itu bukan tujuan dia mencari dunia, maka dia dalam mencari dunia pasti mencarinya yang halal ya. Dan mencari ini pun hanya sebagai wasilah saja. Sebenarnya ini hanya kenapa dia mencari dunia, karena itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hasil itu sudah Allah yang memberikan. Hasil itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang ke-20 kullan numiddu haula'i wa haula, kepada masing-masing golongan itu, baik yang hanya menginginkan dunia atau yang menginginkan akhirat, kullan numiddu haula'i wa haula min ata'i rabbika, itu sudah diberikan porsi masing-masing ya, porsinya kita ini sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makana ata'u rabbika mahdura, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jatahnya kepada kita,
maka tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah jatah kita, kita lari pun itu akan mengejar kita. Maka orang beriman itu tidak akan dia kemudian putus asa, kemudian merasa oh kok hasil ke saya berusaha tidak pernah hasil gitu, ngangluh gitu ya. Walaupun memang manusia itu ya kadang kita diciptakannya memang halu'ah. Innal insana khuliqa halu'ah. Manusia itu memang diciptakannya dalam kondisi halu'ah, selalu ngangluh gitu, ngangluh. Tapi tentunya orang beriman itu tidak ngangluh. Kenapa? Ilal musallin. Nanti di situ ada ya. Kenapa orang beriman tidak ngangluh ya? Tidak akan pernah ngangluh. Kenapa? Sudah paham bahwa kalau yang memang tidak dia dapatkan itu memang bukan hak dia. Ewatal kiram rahimakumullah. Paling tidak kenapa kita harus mencari harta yang halal ya. Saya nukilkan ada beberapa alasan ya. Di sini saya tulis sekitar 5 alasan. Kenapa kita itu kok bekerja? Kenapa kita bekerja nyari yang halal? Yang pertama adalah mencari nafkah yang halal ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah kita jelaskan dikit ya. Ayatnya apa? Ayatnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakum fil ardi dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusur." Huwaladzi ja'alakum fil ardi dalulan, dan Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian itu ya bumi ini mudah untuk dijelajahi. Di bumi ini mudah untuk dijelajahi. Apalagi hari ini tuh Allah permudah dengan ada pesawat yang dulu mungkin bisa ditempuh ya, dulu ditempuh dengan berbulan-bulan, hari ini hanya bisa ditempuh dengan hitungan hari ya. Kalau dulu orang haji itu bisa sampai 1 bulan ya. Mbah-mbah kita kalau ke Mekah itu bisa sampai 40 hari perjalanan. Ya, sampai berbulan-bulan. Apalagi kalau ombaknya besar ya. Ini lama. Tapi sekarang ke Indonesia Mekah berapa jam? Hanya dengan hitungan jam kan begitu. Jadi begitu Allah mudahkan ya, Allah mudahkan ya. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusur. Maka jelajahilah ya, setiap sudut-sudutnya. Maka ini ada syar'inya ketika kita kemudian merantau merantau ke Kalimantan, ke Sumatera, kemana begitu ya, memang ada syar'inya. Fakulu mir rizki, kemudian makanlah dari rizki yang ada di daerah itu. Wa ilaihi nusur, dan hanya kepada Allah saja dikembalikan. Ewatal kiram rahimakumullah. Maka ketika kita jauh-jauh kita bekerja, maka kita niatkan bahwa kita bekerja itu adalah dalam rangka ketaatan. Ya, kita memenuhi panggilan Allah bahwa kita memang suruh bekerja, kita suruh pergi jauh mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah hasil tadi, hasil itu adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan fasafir haitsu syi'tum min aqtariha. Silahkan kalian itu berjalan, kalian itu bermusafir ke negara yang kalian suka, kemanapun boleh begitu ya. Wa turaditu fi aqalimiha wa arjaiha ya, sampai ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah, ke kawasan-kawasan manapun yang kalian suka, pengennya kemana gitu, boleh itu, bahkan itu syar'i. Fi anwa'i makasibi wa tijarah, dan kemudian dari situ kalian nanti bisa mencari mata pencaharian ya, bisa bekerja mencari hidup, kemudian mencari tijarah, perdagangan ya. Tetapi wa'lamu, tapi ingatlah ya, ingatlah bahwa sesungguhnya anna sa'yakum la yujdi alaikum syai'an. Sesuatu yang kalian usahakan itu ya, tidak akan engkau dapatkan
illa ayyassarallahu wa alakum, kecuali Allah mudahkan bagi kalian. Artinya memang walaupun kita berjalan ke sana kemari, kalau itu bukan rizki kita, kita tidak akan mendapatkan itu. Tapi kita sampai kemana-mana, itu jangan diniatkan untuk itu. Yang diniatkan adalah kita memenuhi ketaatan, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerja itu adalah sekedar kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mindset kita harus begitu. Jadi jangan kemudian mindset kita rubah lagi menjadi mindset kita berangkat itu untuk mencari uang, itu jangan. Tapi kita berangkat dalam rangka kita mengamalkan ayat itu, yaitu kita mengamalkan ayat famshu fi manakibiha tadi. Jadi kita berangkat jauh-jauh itu niatkan ikhlas kita hanya dalam rangka taat kepada Allah, memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah begitu kita tidak akan berani mengambil yang haram. Kenapa? Wong kita berangkat itu bukan mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi kita hanya memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau niat ini kemudian hilang, maka kadang orang itu wah wis ning rantauan, Pak Bali kok gurung nggo duit, iki piye carane iso nggo duit kan itu. Wah aku ning kene ning rantauan suwi ora oleh duit. Tapi piye carane? Ben Bali nggowo duit kan itu. Kenapa? Karena dia niatnya ngerantau bukan untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah, tapi dalam rangka mencari dunia, ya. Watal kiram rahimakumullah. Karena apa? Kalau kita sudah niatkan lillahi ta'ala, kita tawakal kepada Allah, yang penting kerja, ya, masalah hasil Allah yang menentukan. Insya Allah Allah akan kasih, ya. Ada hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, walau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqtum kama turzaqut thair taqdu khimasan wa taruhu batonan. Ketika kita ini bertawakal kepada Allah dengan tawakalnya burung. Tawakal burung itu tawakal yang luar biasa. Bayangkan burung itu bukan PNS, bukan. Burung itu tidak punya sawah, burung kan tidak punya itu. Tapi yang penting dia berangkat, wis pokoknya mangkat tuh. Dia berangkat dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Insya Allah begitu. Yang penting mangkat, yang penting mangkat. Masalah oleh kalau orang kan wis rezeki nih, itu. Ini yang penting begitu, ya. Bukan kemudian wah saya pak ngibadah kepada Allah, wis tak ning masjid dzikir. Itu ya boleh begitu. Tapi bagi orang Muslim, kerja itu juga bagian daripada ketaatan, ya. Maka macul itu ya ibadah, macul ibadah, ngarit ya ibadah. Karena apa? Kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya watal kiram rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, kenapa kita itu yang dicari adalah harta yang halal, ya. Karena mencari harta yang halal ini adalah dalam rangka tadi ketaatan. Yang kedua adalah dalam rangka kita ini memenuhi perintah Allah untuk bersedekah, ya. Perintah Allah untuk bersedekah. Orang kan tidak mungkin bisa bersedekah kalau dia itu tidak bekerja. Makanya Rasulullah itu bersabda, ya, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, kul ala kulli muslim sedekah. Setiap orang muslim itu harus ada sedekahnya. Kemudian Rasulullah ditanya, qalu fa in lam yajid, kalau tidak dapat bagaimana? Qala falyamal biyadihi fayanfa'u nafsahu. Kalau dia tidak bisa sedekah, maka hendaklah dia bekerja dengan tangannya untuk memberikan manfaat pada dirinya, wa yatasaddaq, dan dia bersedekah. Qalu fa in lam yastati aw lam yaf'al. Bagaimana kalau dia tidak bisa dan atau belum bekerja? Maka Nabi mengatakan fa yu'inu dal hajjah malhuf.
dia itu harus membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi dengan bekerja ini nanti kita bisa bersedekah. Ya, ini. Ewatal kiram rahimakumullah. Bahkan ini ada para sahabat yang tidak punya uang, itu miskin, itu kadang iri dengan sahabat-sahabat yang infaknya banyak, itu iri gitu. Bahkan pernah mereka orang-orang yang tidak punya uang ini lapor ke Nabi, yang ngadu gitu ya. Ya Rasulullah, dahaba ahlu dusur bil ujur, orang-orang kaya itu sudah pergi dengan harta mereka, ya. Mereka itu yusalluna kama nusolli, mereka bisa sholat seperti kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa, ya. Sebagaimana kita juga berpuasa. Jadi kadang orang miskin, orang pas sahabat itu juga pengen juga sedekah gitu, sedekah. Maka kalau kita hari ini kita bekerja tadi, kita adalah juga kita pengen seperti orang lain ikut bersedekah. Ewatal kiram rahimakumullah. Kemudian kenapa kita mencari yang halal? Karena yang halal ini adalah sebagai syarat diterimanya sebuah amal, ya. Syarat diterimanya sebuah amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya Sa'ad, atibu ta'amaka takun mustajabad da'wat. Ya Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doa-doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersumpah, waladhi nafsi Muhammadin biyadihi, innal abda layak difuluk matal haram wal fi jawfihi ma yataqabbalu minhu amala arba'ina yauman wa ayyuma abdun nabata, ya, lahmuhu min sahtil riba fannaru aula biha. Nabi mengatakan sesungguhnya hamba yang memasukkan makanan ke mulutnya sesuatu yang haram, maka Allah tidak terima, ya, amalnya, ma yataqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Allah tidak terima amalnya 40 hari. 40 hari. Masyaallah. Makanya memang kita hati-hati nih dalam masalah halal haram itu, ya. Haram itu. Bahkan kalau bisa yang subhat pun harusnya kita hati-hati. Inna halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian di antara keduanya itu ada umurun mutasyabihat, ada perkara yang subhat. Perkara subhat aja kalau bisa kita harusnya menghindari subhat itu. Ya watal kiram rahimakumullah. Kemudian kenapa kita harus mencari yang halal? Kenapa kita harus bekerja mencari yang halal? Karena mencari yang halal ini adalah menjadikan kita ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lelah kita, capek kita karena kita kerja, kalau itu yang dicari adalah yang halal, maka ini menjadikan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, man bata kalan min tolabil halal, ya, barang siapa yang bermalam tidur dalam kondisi dia lelah karena mencari yang halal, kata Nabi, bata magfuran, maka dia tidur dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang beriman tadi, ya, ketika tidak melupakan urusan dunia dan mencari akhirat, maka yang dicari adalah yang halal. Kenapa cari yang halal tadi? Karena mencari yang halal itu syarat diterimanya amal, itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian juga kita mencari yang halal itu dalam rangka kita menunggu rahmat, ya, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga syarat diterimanya amal, ya, syarat diterimanya doa. Maka ada ini seorang musafir yang dia itu pakaiannya lusuh, ya. Pakaiannya lusuh itu, lusuh.
kemudian rambutnya acak-acakan gitu, dan dia berdoa ya Robbi, wahai Tuhanku. Kemudian Nabi mengatakan tidak mungkin dia dikabulkan doanya, sementara yang dimakan adalah makanan yang haram, yang diminum adalah minuman yang haram, ya. Yang dipakai adalah pakaian yang haram. Jadi kata Nabi tidak mungkin itu diijabah doanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ayat ini ya harusnya menjadi keyakinan bagi kita bahwa rizki kita ini memang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita menjemputnya saja. Maka menjemputnya jangan yang haram, karena yang haram ya percuma kita menjemputkan begitu. Kemudian ayat yang ke 21 ya. Undur kaifa fadalna ba'dukum ala ba'din wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lihatlah, ya, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan negeri akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar tafdila, lebih besar keutamaannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketika Allah menerangkan tentang dunia, kemudian menerangkan tentang akhirat, ya. Kemudian Allah menerangkan ada orang yang mencarinya dunia saja, ada juga yang mencari akhirat, ya. Maka Allah kemudian menerangkan kepada kita suruh melihat, ya, bagaimana Allah melebihkan, ya, di antara mereka dengan yang lain, ya. Jadi kita suruh memperhatikan saja, bukan merebut gitu. Ya bukan merebut. Ya, tidak usah iri, kenapa? Karena memang Allah sudah tentukan itu. Ya, sudah tentukan. Masing-masing bagian itu sudah ada bagiannya. Ya. Walaupun itu orang kafir. Walaupun orang kafir, tidak boleh kita iri. Kalau orang kafir kemudian orang pernah sholat, tapi kok duitnya oke, ya, umumnya api, rasa iri. Itu memang bagian dia di dunia gitu. Tapi Allah menjanjikan kalau yang dicari adalah akhirat. Akhirat itu adalah akbaru darajatin wa akbaru tafdila, ya. Jadi kemuliaan, ya, derajatnya, keutamaannya itu lebih besar daripada kehidupan dunia, ya. Bahkan Nabi pernah memberikan gambaran antara dunia dan akhirat itu seperti seorang, ya, mencelupkan, ya, tangannya ke lautan, kemudian satu tetes itu adalah kenikmatan, semua kenikmatan dunia, dan air laut yang banyak itu adalah kenikmatan akhirat. Maka kalau kita sudah yakin begitu, ya kita kembali kepada tujuan kita, ya. Tujuan kita di dunia ini adalah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian untuk mencari yang sedikit itu kita korbankan urusan akhirat, ya, urusan akhirat. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madmuman madkhula. Janganlah engkau menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau akan menjadi orang yang tercela dan terhina, madmuman makhtula. Apalagi kalau sampai kemudian kita mencari dunia itu kemudian menjadikan dunia itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ini, ya. Jadi kadang dunia itu juga bisa menjadi sesembahan selain Allah, ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya dengan dibahasakan dengan fajtanibu taghut, ya. Jauhilah taghut. Taghut itu kan yang diibadahi ma'ubida li ghairillah wa huwa radin, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, ya, itu juga bisa menjadi taghut kalau kita ini kemudian yang disembah adalah, yang diagungkan adalah harta, kan begitu, ya. Apalagi kemudian dalam mencari harta menjadikan Allah jadi tandingan gitu.
Ada nih orang mencari harta kemudian mencari jalan pintas. Jalan pintas. Ya. Ada yang percaya dengan apa? Nyi Roro Kidul ya. Kemudian mencari, wah nek rono engko tak luru pesugihan. Dia temening mboten enten nggih. Mboten enten. Ada sing ngutuyul, tuyul. Jenengan percaya tuyul, Pak? Tuyul. Mungkin di Arab enggak ada tuyul ya. Nah, di Indonesia ada tuyul ya. Memang jin yang suka mencuri uang itu juga ada ya, ada ya. Karena pernah Abu Hurairah itu juga nangkap tuyul itu, nangkap. Mungkin dulu bahasanya bukan tuyul, di Indonesia itu tuyul ya. Ya bahasa jinnya kalau dulu ya jin ya. Jadi ada ini jin itu ke Baitul Mal ya. Baitul Mal, jadi ke Baitul Mal kemudian mau ngambil uang itu ya, mengambil Baitul Mal harta. Maka sama Abu Hurairah itu ditangkap. Ditangkap. Jadi kalau jin itu ya, kalau jin itu sudah menampakkan diri, maka itu berlaku hukum manusia. Nah, makanya jangan kalau lihat pocong itu ya, itu tangkap aja pocong itu bisa itu. Ya sebelum dia pergi, kalau udah pergi kan. Jadi berlaku hukuman kan bisa ditangkap itu, belum ditangkap. Kemudian dia mengatakan, wah kamu mau mencuri nih, saya laporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jin ini menangis ya, dan mengatakan, oh saya mohon maaf ya, saya tobat, tidak akan nyuri lagi. Akhirnya dilepaskan. Besoknya Abu Hurairah cerita nih sama Nabi SAW ya. Dan Nabi mengatakan jin itu suka bohong, paling nanti malam datang lagi gitu. Nah akhirnya ternyata datang lagi itu, ditangkap lagi nih sama Abu Hurairah, ditangkap. Dan dia mengatakan kamu kemarin sudah datang ya, bohong lagi, kata mendak kesini lagi. Sudah saya bawa ke Nabi ya. Ada dia ngomong, saya mohon maaf, sekali ini saya tidak akan ulangi lagi. Saya insaf, tobat. Akhirnya dilepaskan. Lah Nabi kemudian cerita lagi, ternyata jinnya datang lagi ya Nabi gitu. Loh, datang lagi ya. Nanti malam pasti datang lagi. Dia itu suka bohong. Akhirnya ternyata hari ketiga itu datang lagi dan ditangkap lagi dan mengatakan kamu sudah 2 kali bohong, ini ketiga kalinya. Maka saya tidak percaya lagi kepadamu, saya akan bawa ke Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, tidak usah dibawa saya ke Nabi gitu. Saya kasih tipnya aja, biar harta ini aman. Nah, ini dikasihkan ayat-ayat ru'yah ya, diantara baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas itu ya. Kemudian Al-Ikhlas itu. Ini adalah harta kita bisa terjaga dari jin. Dan dia lapor ke Nabi, tadi malam datang lagi. Loh, terus gimana? Saya lepaskan karena dia ngasih ilmu. Ngasih ilmu. Apa ilmunya? Katanya harta itu kalau dibacakan ini ayat-ayat ru'yah itu nanti bisa aman itu. Dan Nabi mengatakan jin itu suka bohong, tapi kali ini dia jujur. Jujur. Makanya kalau punya uang di rumah ya dibacakan ayat-ayat itu. Kalau masih hilang, itu berarti yang mencuri bukan jin, bukan tuyul. Itu orang lain yang mencari, ya pasti manusia kalau itu ya. Maka jangan sampai kemudian kita mencari dunia itu sampai seperti itu, sampai mensekutukan Allah dengan yang lain itu. Kenapa? Nanti di depan Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu itu tidak bisa menolong kita ya. Bahkan dia akan menyerahkan kepada sekutunya gitu. Akan menyerahkan, Allah suruh dia, coba engkau datang kepada fulan yang kau puja-puja, yang kau sembah. Silahkan datang kalau dia bisa menyelamatkanmu. Jadi Allah berlepas diri. Allah nyuruh orang itu untuk menolong ya, untuk minta bantuan kepada yang dia dulu minta bantuan ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya surat yang ke-23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah sudah memerintahkan, wa qadara rabbuka ya. Alla ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyahu kecuali hanya kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik.
Jadi Allah menegaskan kembali untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Di ayat sebelumnya Allah berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Kemudian Allah ulangi di ayat berikutnya, alla ta'budu illa iya. Ya, karena penting nih. Penting kita ini mengikhlaskan ya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ancamannya dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ancamannya adalah amal kita menjadi hilang dan kita menjadi orang yang rugi. Semua amal kita menjadi habis kalau kita syirik. Setelah itu seorang mukmin adalah diperintahkan untuk wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang dari keduanya itu ya indal kibara ahaduma aw kilahuma, atau kedua-duanya sudah tua, sudah lanjut usia, fala taqulahuma uf, maka jangan sekali-kali berkata uf ya. Itu tidak boleh. Apalagi ini aja tidak boleh, apalagi sampai memukul. Jangan kemudian dibalik. Yang tidak boleh kan ngomong berarti kalau nempeleng oleh. Oh, tidak begitu. Kalau berkata saja tidak boleh, apalagi sampai lebih kasar daripada berkata gitu ya. Itu sama orang tua itu begitu ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima ya. Dan juga kita tidak boleh ya meninggikan ya, membentak ya, meninggikan suara kita atau membentak ya keduanya, dan harusnya kita itu berkata dengan qaulan karima, dengan perkataan yang baik. Ikhwatal kiram rahimakumullah, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ya, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibril, kata Rasulullah. Jibril itu mendatangiku. Atani Jibril. Faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, raghiba anfu mri'in dzukira indahu falam yusolli alaika. Celaka. Siapa itu? Mereka yang ketika disebut nama Muhammad kemudian dia tidak bersolawat atas Nabi. Kalau kita ada orang yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di hadis yang lain katanya bakhil kalau dia tidak mengucapkan salawat ya. Kemudian fakul, maka malaikat Jibril mengatakan, katakan amin ya. Fakultu amin. Kemudian Nabi mengatakan amin ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, raghiba anfu mri'in dakhala alaihi syahrul ramadan summa kharaja walam yaghfir lahu. Fakul amin. Fakultu amin. Kemudian yang kedua, celaka orang yang masuk di bulan Ramadan. Ini hampir bulan Ramadan nggih. Kurang berapa hari lagi? Nah, ini sudah andan tapi ya. Ramadan kurang 40 berapa? 40 hari. Ini. Orang yang masuk Ramadan tapi keluar kemudian tidak diampuni dosa-dosanya, maka dia itu celaka. Celaka. Kemudian Malik mengatakan fakul amin, katakan amin. Nabi kemudian mengatakan amin. Saya selesaikan hadis ini ya. Kemudian yang ketiga, raghiba anfu mri'in adraka abawaihi au ahaduhuma falam yadkhulahu aljannata qul amin fakultu amin. Kemudian celaka kalau orang itu mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dan itu tidak menjadikan dia masuk surga. Kemudian malaikat mengatakan katakan amin. Kemudian Nabi mengatakan amin. Jadi kalau kita ini masih ada orang tua, maka berbaktilah. Kenapa? Orang tua itu adalah pintu surga, pintu surga.
Watal kiram rahimakumullah. Nah, itulah surat Al-Isra sampai ayat yang ke 23 ya, ayat ke 23 kita cukupkan karena waktunya sudah isya. Tidak baik kalau saya lanjutkan tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.